Musim hujan senantiasa membawa berkah, tak terkecuali bagi masyarakat yang tinggal di lereng selatan Gunung Kelut. Jenis jamur hutan yang paling populer di Tulungrejo, Blitar adalah jamur barat. Yakni jenis jamur yang sering tumbuh saat curah hujan tinggi disertai angin. Kata barat sendiri dalam bahasa Jawa digunakan untuk menyebut musim hujan angin. Jamur barat biasa tumbuh di hutan, daerah perkebunan, bahkan hingga hutan tepi pantai yang lembab. Banyak sumber menyebutkan jamur barat memiliki kandungan protein yang lebih tinggi dari daging ayam dan tempe. Ini adalah jenis jamur yang dapat dikonsumsi manusia karena tidak mengandung racun. Kayak payung ya? Ini di sini bilangnya jamur barat. Iya. Oke, disebutnya jamur barat. Nah, ini memang banyak kalau misalnya lagi pas angin, pas hujan kayak gini ya. Iya. Nah, ini tapi dia koloninya tidak yang banyak gitu, nggak yang lebar rame koloninya. Nah, ini cuman paling 1-2 aja. Iya. Dan yang pasti ini enak sekali rasanya kalau dimakan. Benar? Iya, benar. Peran jamur tanah dan jamur kayu di alam sebagai dekomposer, pengurai organisme yang mati seperti pada kayu. Jenis jamur yang paling banyak kita temui di batang kayu ini adalah jamur kuping. Jamur kuping ditandai dengan tekstur jeli yang kenyal berwarna hitam keunguan. Jamur ini menjadikan batang kayu mati sebagai media tumbuhnya. Semakin lembab udara di sekitarnya, maka daunnya akan semakin lebar. Nah, kalau yang tadi itu jamur tanah, yang ini jamur kayu ya, iya dia memang tumbuhnya di kayu-kayu lapuk. Nah, untuk jenis jamur kayu ini banyak yang bisa dikonsumsi, tapi kalau kata reporter saya ini yang paling enak. Nah, dia punya lapisan gelatin dan ada seperti, saya geli nih megangnya, tulang-tulang rawan. Nih, makanya disebutnya jamur kuping, karena kan itu telinga. Nah, karena ini udah besar, terus udah kayak mulai layu, mulai turun, karena biasanya yang baru-baru itu yang kecil-kecil begini. Saya geli, Pak. Jamur kuping ini sering dijadikan bahan campuran obat-obatan yang dapat memperlancar peredaran darah. Tidak semua jamur dapat dikonsumsi. Beberapa di antaranya memiliki kandungan racun yang tinggi. Jamur yang beracun dapat dikenali dari warnanya yang mencolok, bau yang kuat, atau jumlah spora yang sangat banyak. Ini kayaknya nggak pernah ya dimakan ya yang ini Iya, ya? nggak pernah kalau ini. Nah itu, jadi memang kalau pas musim hujan kayak gini memang banyak sekali jamur gitu. Tapi kalau kita mau mengkonsumsi, kita juga harus tahu mana jamur yang bisa dimakan, mana yang beracun. Nah ini, saya belum pernah lihat nih sebelumnya. Ini satu gerombol ya? Bukan, ini satu gerombolan ya, satu koloni nih dia ya? Koloni. Nah, patokannya kalau misalnya dia yang beracun itu, dia ada sporanya nih, dedek-dedek. Bulu-bulunya. Nah, ya benar. Nih dedeknya ini nih. Ada kayak dedak-dedak atasnya ya, bulu-bulu halus gitu. Nah, tapi, nah itu tadi kita harus tahu konsumsi. Kalau kita mau makan sesuatu itu kita harus tahu yang bisa dimakan mana. Nah, ini abis ini saya udah ditungguin sama ibu-ibu mau dibikin jamur botok. Mau dibikin botok jamur. Enak ya Pak ya? Yang tadi. Oke, jadi memang di mana-mana botok itu identik dengan kelapanya sedikit dan rasanya yang pedas. Tapi hari ini kita mau bikinnya spesial, lihat. Perbandingan kelapa sama jamurnya 3:1 nih. Jamurnya berapa baskom, sementara kelapanya sedikit. Nih mau bikin spesial berarti ya? Iya. Nah, semakin banyak jamur dalam botoknya itu sendiri, rasanya pasti akan semakin enak. Nah, ini memang sedap, betul. Nah, ini makanan musiman sebenarnya karena tidak dalam 1 tahun itu tidak setiap tahun ada nih jamur-jamur yang bisa dimakan untuk botok. Ini lagi ada, kita mau bikin kuliner botok jamur.
belum 4. Nah pokoknya kalau misalnya dirasa ini begitu sampai mulut, yang enak itu yang ini nih, yang jamur tanah. Lebih kenyal ya? Rasanya emang lebih kenyal. Padahal ini sudah cukup matang masaknya ya? Udah.